Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan Piala AFF 2024 masuk ke kalender resmi FIFA. PSSI panggil semua pemain abroad seperti Jay Etzes, Calvin Verdong, Tom Haye, Mes Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes karena klub tidak diperbolehkan menahan. Timnas Indonesia auto juara dan bisa langsung melesat ranking FIFA-nya ke 100 besar. Jadi 3 harapanku usai Presiden FIFA janjikan hal ini. Apakah itu? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Alhamdulillah yes, terima kasih info A1 khusus subscriber channel Indonesian Soccer. Paham dan Hamedan. Di luar dugaan berhasil temukan 300 pemain keturunan Indonesia yang siap bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sampai belak-belakan ungkap hal hebat ini. Penasaran dengan laporan beliau? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Menyala abangku. Yes, tepat dini hari tadi juga. Lagi-lagi defender ber-KTP Indonesia sukses gemparkan publik tanah air di daratan Eropa. Bahwa timnya menang telak 3-1 lawan tim kuat. Sosok berinisial KD ini statistiknya bikin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Jelas layak dinobatkan sebagai Raja Asia Tenggara sesungguhnya, sudah paten dan fix tak bisa diganggu-gugat lagi. 5 negara Asia Tenggara dengan lonjakan ranking FIFA tertinggi sepanjang 2024, nomor 1 negara yang di luar dugaan naik 21 posisi. Memanganya negara siapa yang sehebat itu? Berikut detail lengkapnya. Bikin semuanya terharu sekaligus sangat bangga. Begini pernyataan jujur dan dewasa Jens Raven jelang laga perdana Piala AFF 2024 antara Myanmar dan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sampai katakan hal luar biasa ini yang bisa buat supporter Timnas Garuda dibuat decak kagum. Penasaran? Tonton video sampai habis. Hahaha, mentalnya sudah hancur lebur. Federasi Sepak Bola Bahrain putuskan tidak berangkat ke Jakarta lawan Timnas Indonesia. Memilih kalah secara WO. FIFA nyatakan Timnas Indonesia menang 3-0 tanpa bertanding, jadi harapanku usai publik Bahrain buat pengumuman super konyol begini. Fans Garuda auto tertawa super ngakak melihatnya. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video sampai kelar. Wow yeh, doa sebagian publik Indonesia akhirnya terkabul. PSSI resmi panggil pemain keturunan untuk membacking posisi Tom Haye agar lini tengah Timnas Indonesia makin kuat. Sosok ini sempat bermain di klub raksasa Belanda Feyenoord Rotterdam. Rambut gondrong berinisial JW. Wah, mantap, ini amunisi baru untuk hancurkan Australia di kandangnya. Simak fakta bahagianya hanya di video ini. Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia Belanda yang menjadi incaran 4 klub Eropa, siap bawa Timnas Indonesia tampil kelas dunia. Siapa sangka Miliano Jonathans keturunan Depok, Indonesia, kini menjadi pemain yang paling dicari oleh klub-klub besar Eropa. Dengan darah Belanda yang mengalir dalam tubuhnya, karier sepak bolanya melesat begitu cepat. Kini 4 klub top Eropa saling berebut untuk mendapatkan jasanya. Apakah ini saatnya Indonesia bangga melihat seorang keturunan Indonesia Belanda bermain di level tertinggi? Begini penjelasannya. Hahaha, mampus kau. Bung Towel, Budi Setiawan, Anjas Asmara, auto menangis kejang menderita melihat ini. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji akhirnya belak-belakan target PSSI di Piala AFF 2024 yang diturunkan oleh skuad mudanya sampai bikin fans Timnas Indonesia sangat lega mendengarnya. Apa yang disampaikan beliau? Temukan semuanya hanya di sini. Fakta mengejutkan, Kenneth Taylor, gelandang Ajax Amsterdam yang disebut memiliki darah Indonesia dan bisa jadi bintang Timnas. Kenneth Taylor, pemain berbakat yang sedang naik daun di Ajax Amsterdam, baru saja mengejutkan dunia sepak bola dengan kabar bahwa ia memiliki darah Indonesia. Bagaimana ceritanya dan apa artinya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Temukan semua fakta menariknya di sini. Mendadak gemparkan publik tadi malam.
Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia senior, ambil keputusan berani gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua. Sampai perkenalkan sosok ini yang jelas bisa membantu mengasah kehebatannya di lapangan. Apa yang diputuskannya semalam? Ini kronologinya. Menpora mengungkapkan target ambisius timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siapkah timnas mengukir sejarah baru? Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Menpora menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha keras untuk meraih juara di Piala AFF 2024. Target tinggi ini mencerminkan harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah timnas siap menghadapi tekanan besar dan mewujudkan impian juara? Ini informasi lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan Piala AFF 2024 masuk ke kalender resmi FIFA. PSSI panggil semua pemain abroad seperti Jay Etzes, Calvin Verdonk, Tom Haye, Maes Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes karena klub tidak diperbolehkan menahan. Timnas Indonesia auto juara dan bisa langsung melesat ranking FIFA-nya ke 100 besar. Jadi 3 harapanku usai Presiden FIFA janjikan hal ini. Apakah itu? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Gianni Infantino, Presiden FIFA, pernah membuat sebuah janji besar yang bisa mengubah wajah sepak bola di Asia Tenggara. Beliau menyatakan bahwa Piala AFF akan naik level dan masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Apakah janji ini bisa menjadi jalan bagi timnas Indonesia meraih kejayaan di Piala AFF 2024? Mari kita ulas lebih dalam. Gianni Infantino melihat ada potensi besar di balik Piala AFF dan menganggap turnamen ini layak untuk menjadi bagian dari agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, ujar Infantino. Menurutnya, dengan populasi lebih dari 650 juta orang di kawasan Asia Tenggara, cinta terhadap sepak bola sangat besar di sini. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola dan telah mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita. Tambah pria yang beberapa kali memuji Indonesia sebagai negara indah ini. Jika Piala AFF akhirnya naik kelas dan dimasukkan dalam kalender FIFA, itu akan menjadikannya sebagai turnamen ketiga di Asia yang mendapat status resmi dari FIFA. Sebelumnya, 2 turnamen besar Asia yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA sudah terlebih dahulu masuk dalam agenda FIFA. Dan jika Piala AFF menjadi bagian dari kalender resmi FIFA, timnas Indonesia jelas akan mendapat keuntungan besar. Dengan status FIFA, klub-klub di luar negeri wajib melepas pemain mereka yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Artinya, timnas Indonesia akan memiliki kesempatan untuk diperkuat oleh pemain-pemain top yang bermain di luar negeri. Bagaimana menurut kalian, apakah janji Gianni Infantino ini akan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia? Ayo beri pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah yes, terima kasih info A1 khusus subscriber channel Indonesian Soccer. Pak Hamdan Hamedan, di luar dugaan berhasil temukan 300 pemain keturunan Indonesia yang siap bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sampai belak-belakan ungkap hal hebat ini. Penasaran dengan laporan beliau? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Dalam bincang-bincangnya yang menarik di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia, Hamdan Hamedan mengungkapkan fakta menarik tentang potensi pemain diaspora yang bisa dilirik oleh Indonesia. Ia menyebutkan ada hampir 600 atlet diaspora yang bisa menjadi opsi bagi negara kita, meskipun atlet-atlet ini berasal dari berbagai cabang olahraga. Untuk saat ini ya hampir 600 atlet, tapi dari lintas beberapa banyak cabang olahraga, ujar Hamdan Hamedan.
Dari jumlah total tersebut, sekitar 300 diantaranya adalah pesepak bola, yang tentunya bisa menjadi perhatian PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. 300-an pesepak bola lah, kurang lebih 300. Karena mungkin dari awalnya kita pecinta sepak bola ya, lanjut Hamdan dengan senyum, mengungkapkan bahwa ini memang jadi perhatian besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Lebih lanjut, Hamdan juga menyebut bahwa jumlah pemain diaspora ini bisa terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saya pikir iya, pesepak bola perempuan saja ada 60-an kalau tidak salah. Saya pikir ada 300 hingga 400 pemain, ungkapnya memberikan gambaran tentang potensi yang bisa dimanfaatkan. Namun menurut Hamdan, keputusan akhir ada di tangan PSSI dan para pelatih karena mereka yang berwenang dalam menentukan siapa yang pantas bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami hanya mendata saja. Jadi ranah kami hanya mendata, tidak lebih dari itu, tuturnya menjelaskan bahwa peran pihaknya di Kemenpora adalah mengumpulkan data pemain diaspora, bukan memilih mereka untuk bermain. Bagaimana menurut kalian, apakah potensi pemain diaspora ini bisa menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia? Ayo berikan pendapat kalian di kolom komentar. Menyala abangku. Yes, tepat dini hari tadi juga. Lagi-lagi defender ber-KTP Indonesia sukses gemparkan publik tanah air di daratan Eropa. Bahwa timnya menang telak 3-1 lawan tim kuat. Sosok berinisial KD ini statistiknya bikin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix sukses membantu FC Copenhagen meraih kemenangan atas Nordsjælland dalam pekan ke-17 Liga Denmark 2024 hingga 2025 pada Selasa dalam kurung 3 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, FC Copenhagen tampil meyakinkan dengan skor 3-1. Kevin Dix bermain sejak menit pertama, namun ia ditarik keluar di awal babak kedua dan digantikan oleh Marcos Lopez saat skor masih imbang 1-1. Meskipun hanya bermain selama satu babak, kemenangan ini membawa FC Copenhagen nyaman di puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024-2025. Dengan koleksi 33 poin dari 9 kemenangan dan 6 kali imbang. Sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-4-1-1, Kevin Dix mencatatkan 34 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 89%. Selain itu, ia juga berhasil mengirimkan 3 umpan panjang dan memenangkan 1 dari 2 duel yang ia jalani. Kinerja solid Kevin Dix di pertandingan ini menambah kontribusinya bagi tim yang kini memimpin klasemen. Bagaimana menurut kalian, apakah kontribusi Kevin Dix bisa membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia di masa depan? Ayo berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jelas layak dinobatkan sebagai Raja Asia Tenggara sesungguhnya, sudah paten dan fix tak bisa diganggu-gugat lagi. 5 negara Asia Tenggara dengan lonjakan ranking FIFA tertinggi sepanjang 2024, nomor 1 negara yang di luar dugaan naik 21 posisi. Memanganya negara siapa yang sehebat itu? Berikut detail lengkapnya. Dari Januari hingga November 2024, FIFA telah menghitung naik turunnya peringkat FIFA semua negara anggota mereka. Ternyata hanya 5 negara Asia Tenggara yang mengalami peningkatan dalam ranking FIFA sepanjang 2024. Siapa saja mereka? Laos meskipun hanya bermain 2 kali pada tahun ini berhasil naik 3 posisi dari peringkat 189 ke 186 dunia. Meskipun kalah 1-3 dari Malaysia dan menahan Thailand 1-1 pada November 2024, Laos disinyalir naik berkat penurunan peringkat negara-negara di atas mereka yang mendapatkan hasil negatif. Timor Leste juga menunjukkan hasil yang lumayan sepanjang 2024 dengan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan dari 4 pertandingan. Brunei meroket 10 posisi dari peringkat 194 ke 184 dunia berkat kemenangan kandang dan tandang atas Makau di playoff kualifikasi Piala Asia 2027 pada September 2024. Thailand mengalami lonjakan terbesar di Asia Tenggara, naik 16 posisi dari peringkat 113 ke 97 dunia. Pencapaian luar biasa di Piala Asia 2023 menjadi faktor utama.
di mana Thailand berhasil mengalahkan Kirgistan dan menahan dua tim yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, yakni Oman dan Arab Saudi. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mencatatkan lonjakan peringkat FIFA terbesar sepanjang 2024, naik 21 posisi dari peringkat 146 ke 125 dunia. Kinerja solid sepanjang tahun ini membawa dampak besar bagi posisi Indonesia di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah peningkatan peringkat Timnas Indonesia ini bisa berlanjut? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Bikin semuanya terharu sekaligus sangat bangga. Begini pernyataan jujur dan dewasa Jens Raven jelang laga perdana Piala AFF 2024 antara Myanmar dan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sampai katakan hal luar biasa ini yang bisa buat supporter Timnas Garuda dibuat decak kagum. Penasaran? Tonton video sampai habis. Jens Raven memahami bahwa pemilihan pemain merupakan hak mutlak pelatih Sintayong. Meski sempat berharap bisa dipromosikan ke Timnas Indonesia Senior, Jens kini memilih untuk fokus bersama Timnas U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 tahun depan. Ya, itu sudah terjadi, itu sudah menjadi pilihan pelatih. Sekarang, saya fokus bersama Timnas U20 untuk Piala Asia U20. Keputusan itu sudah terjadi, ujar Jens Raven kepada Kumparan Minggu 1 Desember. Jens juga menyatakan bahwa meskipun ia berharap bisa naik ke Timnas Senior, ia tetap menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Saya memang berharap untuk bisa promosi ke Timnas Senior, tapi tak masalah, memang hal itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang saya fokus saja dengan Timnas U20 untuk Piala Asia U20, tambahnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam Piala AFF, Timnas Indonesia memang tidak diperkuat oleh pemain-pemain utama. Sintayong lebih memilih untuk menggunakan pemain-pemain muda dengan kombinasi beberapa pemain senior untuk memperkuat tim. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Sintayong yang memprioritaskan pemain muda di Piala AFF? Apakah langkah ini bisa membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik? Ayo beri komentar kalian. Hahaha, mentalnya sudah hancur lebur. Federasi Sepak Bola Bahrain putuskan tidak berangkat ke Jakarta lawan Timnas Indonesia. Memilih kalah secara WO. FIFA nyatakan Timnas Indonesia menang 3-0 tanpa bertanding, jadi harapanku usai publik Bahrain buat pengumuman super konyol begini. Fans Garuda auto tertawa super ngakak melihatnya. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video sampai kelar. Bahrain masih belum mengakui Gelora Bung Karno sebagai tempat digelarnya laga tandang melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegelisahan masih menyelimuti Bahrain setelah merasakan keganasan netizen Indonesia melalui media sosial. Klaim PSSI mengenai Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan tampaknya tidak dipercaya oleh publik Bahrain. Mereka belum menerima konfirmasi resmi mengenai lokasi pertandingan dari FIFA dan AFC. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC, tulis media Bahrain, Nonline.com. Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa Bahrain merasa ragu untuk bermain di Indonesia, mungkin karena ketakutan menghadapi atmosfer panas yang selalu tercipta di Gelora Bung Karno. Bagaimana menurut kalian, apakah ketidakpastian Bahrain soal venue ini menunjukkan mereka merasa terintimidasi? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Wow, doa sebagian publik Indonesia akhirnya terkabul. PSSI resmi panggil pemain keturunan untuk membacking posisi Tom Hai agar lini tengah Timnas Indonesia makin kuat. Sosok ini sempat bermain di klub raksasa Belanda Feyenoord Rotterdam. Rambut gondrong berinisial JW. Wah, mantap, ini amunisi baru untuk hancurkan Australia di kandangnya. Simak fakta bahagianya hanya di video ini. Jordi Wehrman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Salah satu perwakilan PSSI menanyakan apakah ia tertarik membela Timnas Indonesia. Dengan tegas, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengungkapkan kesiapan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Iya, awal musim ini kita ada kontak waktu pramusim. Mereka PSSI tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat Timnas Indonesia.
Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, lanjut gelandang berusia 24 tahun ini. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Wehrman bisa menjadi pasangan yang cocok dengan Tom Haye di lini tengah skuad Garuda. Dengan tinggi badan 180 cm, Wehrman akan memperkuat lini tengah Indonesia baik dalam distribusi bola maupun dalam menahan serangan lawan. Lalu apakah Sintayong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Wehrman bersamaan dengan Ole Romeni? Bagaimana menurut kalian, apakah Wehrman bisa menjadi pemain kunci di timnas Indonesia? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia Belanda yang menjadi incaran 4 klub Eropa, siap bawa timnas Indonesia tampil kelas dunia. Siapa sangka Miliano Jonathans keturunan Depok, Indonesia, kini menjadi pemain yang paling dicari oleh klub-klub besar Eropa. Dengan darah Belanda yang mengalir dalam tubuhnya, karier sepak bolanya melesat begitu cepat. Kini 4 klub top Eropa saling berebut untuk mendapatkan jasanya. Apakah ini saatnya Indonesia bangga melihat seorang keturunan Indonesia Belanda bermain di level tertinggi? Begini penjelasannya. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, saat ini dikabarkan tengah menjadi incaran 4 klub Eredivisie. Menurut laporan jurnalis Belanda, Lex Lammers, FC Twente berada di posisi terdepan dalam perburuan Miliano yang saat ini bermain untuk Vitesse. Selain FC Twente, ada juga 3 klub lain yang bersaing untuk mendapatkan Miliano, yaitu AZ, FC Utrecht, dan SC Heerenveen. FC Twente berada di posisi terdepan. Tapi AZ, FC Utrecht, dan SC Heerenveen juga bersaing untuk mendapatkan Miliano Jonathans, tulis Lammers di De Gelderlander. Miliano Jonathans sendiri mengaku bahwa saat ini memang ada komunikasi terkait masa depannya, namun ia menegaskan belum mengambil keputusan klub mana yang akan dibelanya. Ada banyak komunikasi yang terjadi. Keputusan belum diambil, tapi itu akan terjadi. Saya berasumsi bahwa saya akan pindah di bursa transfer musim dingin, kata Miliano. Miliano juga menambahkan bahwa ia merasa terhormat dengan ketertarikan dari klub-klub besar tersebut. Mereka semua adalah klub hebat. Saya merasa terhormat dengan semua ketertarikan itu semua, ungkapnya. Meski demikian, Miliano tetap berusaha untuk tenang dan membumi. Saya suka bermain sepak bola, saya menikmatinya. Pada akhirnya, perasaan adalah dasar pilihan saya untuk menentukan klub baru, tambahnya. Saya membicarakan semua ini dengan teman, ayah, dan keluarga saya. Saya melakukan itu dalam semua hal karena saya percaya dengan mereka, tutup Miliano. Bagaimana menurut kalian, apakah Miliano Jonathans akan memilih bergabung dengan FC Twente atau klub lain? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, mampus kau. Bung Towel, Budi Setiawan, Anjas Asmara, auto menangis kejang menderita melihat ini. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji akhirnya belak-belakan target PSSI di Piala AFF 2024 yang diturunkan oleh skuad mudanya sampai bikin fans Timnas Indonesia sangat lega mendengarnya. Apa yang disampaikan beliau? Temukan semuanya hanya di sini. Tak ingin muluk-muluk, Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia mengatakan bahwa gelar juara bukanlah target utama timnya kali ini. Begini ya, saya juga harus jelaskan bahwa di sepak bola itu nomor 1 harus ada target, ujar Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa PSSI lebih mengutamakan regenerasi pemain untuk menciptakan generasi baru di skuad Garuda Senior. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Ketum, target kita sebenarnya tidak muluk-muluk karena kita menginginkan adanya regenerasi, tambahnya. Namun meskipun regenerasi menjadi fokus utama, Sumarji menegaskan bahwa pasukan Sintayong tidak dibebankan target juara di ajang Piala AFF 2024 kali ini. Terkait target, Sumarji menyebut bahwa jika Timnas Indonesia berhasil melaju hingga partai final, itu sudah menjadi pencapaian yang sangat gemilang. Maka kalau berbicara target, kita bisa final itu sudah sangat bagus. Sekali lagi, kita sudah bisa final saja itu sudah sangat bagus, jelas Sumarji. Yang kita utamakan adalah adanya regenerasi, agar bisa mengganti yang sepersekian timnas senior.
Ini sangat penting sekali, kata Sumarji. Kalau kita tidak berani memberi opsi regenerasi ya kapan lagi kita akan ada regenerasi yang lebih baik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah fokus pada regenerasi ini akan membuahkan hasil di masa depan untuk timnas Indonesia? Ayo beri komentar kalian. Fakta mengejutkan, Kenneth Taylor, gelandang Ajax Amsterdam yang disebut memiliki darah Indonesia dan bisa jadi bintang timnas. Kenneth Taylor, pemain berbakat yang sedang naik daun di Ajax Amsterdam, baru saja mengejutkan dunia sepak bola dengan kabar bahwa ia memiliki darah Indonesia. Bagaimana ceritanya dan apa artinya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Temukan semua fakta menariknya di sini. Viral di media sosial beredar informasi yang menyebutkan bahwa Kenneth Taylor memiliki darah Indonesia. Salah satu akun yang memviralkan berita ini adalah @laude_football di Instagram. Kenneth Taylor atau nama lengkapnya Kenneth Ina Dorothea Taylor adalah striker tajam Ajax Amsterdam yang memiliki darah campuran Indonesia-Belanda dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Namun meskipun ada klaim mengenai darah Indonesia dalam tubuh Kenneth Taylor, kenyataannya sangat disayangkan karena hal itu tidak berarti ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata Kenneth Taylor tidak akan bisa membela timnas Indonesia meskipun memiliki darah Indonesia. Hal ini disebabkan karena Kenneth telah membela timnas Belanda sebanyak 4 kali. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain yang sudah lebih dari 3 kali membela tim nasional senior tidak diizinkan untuk berganti tim nasional. Jadi meskipun Kenneth Taylor berpotensi menjadi aset besar untuk timnas Indonesia jika ia bersedia dinaturalisasi, kenyataannya ia tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena statusnya yang sudah bermain untuk timnas Belanda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berharap ada pemain naturalisasi lain yang bisa memperkuat timnas Indonesia? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan hebat gini usai timnas wanita sukses melaju ke babak final Piala AFF 2024 Senior Putri. Sampai ngomong kayak gini, semuanya auto sangat bahagia melihat kemajuan luar biasa setelah menaturalisasi banyak pemain wanita. Penasaran? Simak berikut ini. Timnas Putri Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan impresif dengan skor 3-0 atas Singapura di semifinal AFF Women's Cup 2024 yang berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, pada Senin, 2 Desember 2024. Kemenangan ini membawa timnas Putri Indonesia melangkah ke final Piala AFF Wanita 2024 dan memastikan mereka lolos ke ASEAN Women's Championship 2025. Seperti yang diungkapkan oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, melalui akun Instagram pribadinya. 3 gol kemenangan timnas Putri Indonesia masing-masing dicetak oleh Claudia Schooneman, Reva Octaviani, dan Octavianti Dwi. Dengan hasil ini, timnas Putri Indonesia untuk pertama kalinya berhasil melangkah ke final Piala AFF Wanita 2024. Di final, timnas Putri Indonesia akan menghadapi Kamboja, yang sebelumnya sudah mereka hadapi di fase grup dengan hasil imbang 0-0. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Putri Indonesia bisa meraih gelar juara AFF Women's Cup 2024? Ayo beri komentar kalian. Keras tegas lugas berprinsip tinggi, benar-benar pelatih kelas dunia mental baja Shin Tae-yong coret 4 pemain sekaligus di skuad timnas Indonesia Piala AFF 2024 Senior. Disinyalir yang dicoret karena tak kuat dengan metode kepelatihan keras ala Korea kah? Simak ulasan selengkapnya di sini. Sejauh ini ada 4 pemain yang dipastikan dicoret oleh Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut adalah Zaki Ashraf PSM Makassar, Arsa Ahmad Madura United, Made Tito Bali United, dan Alvan Suwaib Persebaya Surabaya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa 3 pemain, yakni Zaki, Made Tito, dan Alvan Suwaib dipulangkan dari TC di Bali. Sementara itu Arsa Ahmad dicoret karena belum bergabung dengan TC dengan alasan cedera. Kami memulangkan 3 pemain. Made Tito, Zaki Ashraf, Alvan Suwaib. Arsa Ahmad belum datang ke TC.
Saya cek ke Madura United soal Arsa dan ia tengah dalam proses penyembuhan, ujar Sumarji. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah ada pemain lain yang seharusnya dicoret atau dipertahankan? Ayo beri komentar kalian. Mendadak gemparkan publik tadi malam. Rizky Ridho bek andalan timnas Indonesia senior ambil keputusan berani gini jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 leg kedua. Sampai perkenalkan sosok ini yang jelas bisa membantu mengasah kehebatannya di lapangan. Apa yang diputuskannya semalam? Ini kronologinya. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho baru saja membagikan kabar bahagia dengan pengikutnya. Ia resmi melamar sang kekasih, Sandy Aulia, dalam sebuah momen istimewa yang dibagikan di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Rizky Ridho memperlihatkan potret kebersamaannya dengan Sandy Aulia sambil memamerkan cincin lamaran disertai caption Bismillahirrahmanirrahim. Kabar bahagia ini langsung mendapat sambutan hangat dari publik dengan banyak yang mengucapkan selamat kepada pasangan ini. Rizky Ridho dan Sandy Aulia diketahui telah menjalin hubungan asmara selama lebih dari 7 tahun, menjadikan mereka inspirasi bagi banyak pasangan muda. Meski Rizky Ridho jarang membagikan momen kebersamaan di media sosial, di TikTok, Sandy Aulia sering menunjukkan potret kemesraan mereka. Apa pendapat kalian tentang hubungan panjang Rizky Ridho dan Sandy Aulia? Apakah kalian juga punya pasangan yang menjadi inspirasi? Ayo, beri komentar kalian! Menpora mengungkapkan target ambisius Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siapkah Timnas mengukir sejarah baru? Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Menpora menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berusaha keras untuk meraih juara di Piala AFF 2024. Target tinggi ini mencerminkan harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah Timnas siap menghadapi tekanan besar dan mewujudkan impian juara? Ini informasi lengkapnya. Menpora Dito optimis bahwa Timnas Indonesia asuhan Sintayong bisa meraih gelar juara di ajang Piala AFF 2024 meski tim yang diturunkan berisi pemain-pemain muda. Dito juga menambahkan bahwa ada satu pemain yang sudah berusia 25 tahun, yaitu Asnawi Mangkualam dalam skuad tersebut. AFF pastinya targetnya juara. Masa tidak, kata Menpora Dito dengan penuh keyakinan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Ini kan pakai Timnas U23. Ya, saya sih rasanya optimis ya, dan ini saya rasa juga bagus juga buat mengencangkan kesolidan tim juga. Tambahnya, menunjukkan semangat positif untuk hasil terbaik di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia dengan skuad muda ini bisa menjuarai Piala AFF 2024? Berikan komentar kalian.